Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi kita. Di video kali ini ada Victor partneran sama Ferry, dan di sebelah sana ada Billy sama Joshua. Victor jarang datang ke sini, mungkin juga jarang main. Jadi ya wajar lah kalau sering melakukan error nantinya. Tapi kalau Ferry ini main terus, tapi ya mungkin kalah terus. Aku kalau partneran sama Ferry kok kalah terus. Di video ini aku nggak main, jadi aku bisa free, maksudnya bebas untuk komentar mengenai permainan ini ya. Jadi nggak memihak siapapun. Yang aku tahu Victor tuh bagus kalau main ini ya, tipu-tipu. Jadi gerakannya itu kalau tangannya udah di atas tuh kita nggak bisa nebak dia mau ngasih lob atau mau ngasih drop shot. Dan drop shotnya itu gayanya melambung tapi bisa tipis di depan net. Kalau Joshua ya biasalah mainnya, cuman biasanya sering nipu-nipu di depan net kalau net silang, tapi sering gagal tipuannya. Jadi ya nggak terlalu istimewa sih karena sering gagal. Terus kalau Billy itu yang aku tahu juga pandai kedut. Jadi kalau ada bola yang di net tuh biasanya dia nggak net tapi ngelop. Dan kalau gitu tuh sebenarnya yang pemain depan yang nggak bisa apa-apa. Nah kayak gini dan dikedut sama Billy. Kalau aku sih merasa lawan itu bisa ngedut, punya kesempatan untuk ngedut itu karena bola dari kita tuh nanggung. Jadi kita kan selalu waspada atau was-was kalau bola tanggung, apalagi di depan net ya, itu bakalan disemes lawan. Jadi kita selalu jaga jarak. Nah, terus juga siap-siap untuk maju kalaupun di net, tapi sama lawan terus di stop, terus dilempar ke belakang. Nah yang kayak gitu, bola kayak gitu tuh selain pemain depan, pemain belakang itu juga harus ngelihat pemain yang itu. Apalagi kalau pemainnya itu bisa ditengeri ya, misalkan oh yang bisa ngedut cuman Billy aja, yang Joshua enggak. Jadi kita bisa nengeri ketika Billy itu udah ada di depan, pemain belakang itu harus siap-siap jaga di belakang. Dan kebiasaannya atau biasanya itu yang ngedut itu pasti ngasihnya lurus. Jarang ada orang ngedut yang ngasih ke lob silang, karena ya nggak ini ya, nggak terlalu bermanfaat sih kalau di lob silang, karena eh, apa, pemain yang satunya pasti bisa ngambil. Tapi kalau mau ngedut itu umumnya ngasih ke belakangnya pemain depan, lurusannya mohon. Jadi pemain yang di depan ini mau ke belakang itu kayak udah terlambat. Jadi kayak kena service flick yang bagus ya. Karena ada service flick yang biasa, ada yang bagus. Jadi kalau service flick yang bagus tuh kita nggak kira bakal di flick ke belakang kita. Nah itu kita udah mati kayak gitu. Jadi nah kalau servis kan nggak boleh diterima oleh partnernya, jadi harus dia yang terima. Tapi kalau waktu main seharusnya pemain yang satunya itu udah tanggap. Kalau pemain satunya itu nggak bisa lari, apalagi gendut kayak Ferry sini. Ya kalau nggak bisa lari itu minimal harus tetap waspada sih. Nanti aku kasih tahu apa ya kelemahannya Ferry, kenapa kok dia itu seringkali gagal untuk mengarah, atau kalau ngambilnya itu masih bisa selama di daerahnya dia, tapi mengarah ke tujuan atau mengarah ke kok
jatuh itu terlambat biasanya. Bola dari kita itu bisa dikedut lawan itu karena ya pertama memang lawan bisa melakukan hal itu kan, nggak semua lawan itu punya skill kayak gitu ya. Terus yang kedua yang kalau dari kita itu bolanya kalau nanggung biasanya bisa mereka kedut. Kalau bola kita udah tipis-tipis coba aja dikedut, kalau enggak lebih sulit pasti lebih banyak matinya. Terus yang ketiga, lawan bisa ngedit kita karena kita mainnya lambat. Jadi tempo permainannya itu lambat. Coba kalau mainnya cepat kan dia nggak sempat untuk berhentiin ini. Karena ya selain itu kalau kita mainnya cepat pasti semua pemain tuh jadi lebih alert, jadi lebih waspada. Kalau mainnya aras-arasan atau main santai cuman di lob terus di drop shot cuman gitu aja ya, bukan main smash dan drive ya. Itu kan tempo permainannya lambat, lama-lama bisa bikin kita kayak males gitu, kurang konsentrasi. Dan itu sering dimanfaatin sama atlet sih. Jadi bikin rallynya itu pelan 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 terus langsung kalau ada kesempatan atau misalkan nggak ada dibuat kesempatan, jadi untuk satu waktu langsung siap-siap lari dan lemes gitu, jadi langsung dipercepat. Itu biasanya lawan kaget sih, tapi kalau kelasnya atlet ya pasti level waspadanya itu lebih tinggi. Victor udah berapa kali nih service error, lama nggak main kayaknya. Ya nyemesnya juga nyangkut. Coba kalian lihat Victor ya, waktu Ferry nyemes dia langsung ngambil di depan. Itu memang tugasnya pemain depan. Tapi nanti kalau dibalik, misalkan Victor yang nyemes dan Ferry yang jaga depan, biasanya Ferry itu telat. Nah ini bola di sampingnya juga nggak mau ngambil, terus cuma ditoleh aja. Nah kalau waktu lihat, oh ternyata bola aku nggak nutut ngambil, diambil sama Victor. Bolanya diangkat ya langsung lompat ke kiri. Mungkin problem utamanya Ferry ini, dia itu sering tolak-tolak ke belakang kalau jaga di depan. Harusnya kalau pemain depan ya udah fokus aja ke depan, kecuali kalau kita lihat bolanya itu jauh ya, misalkan partner kita yang di belakang ngambil dari kiri bolanya itu kan kita lihat terbang melewati kita dulu kan sebelum ke lawan, jadi kita bisa lihat di sudut mata itu pasti kelihatan bolanya, oh mengarah ke sana, berarti partnerku ambil dari kiri. Dan partner yang bagus itu biasanya habis mukul bola pasti kembali ke posisi siap. Ya oke lah kalau memang partnernya yaitu Ferry itu harus dijaga di depan ya, di digendong, jadi suruh jaga depan terus. Itu yang lari-lari kan harusnya Victor. Nah ketika Victor ini habis ambil dari kiri lari-lari terus kan dikasih sama lawan di kanan, dia akan lari-lari lagi ke kanan. Ya itu baru kita lihat. Kalau aku biasanya baru lihat Pak, ini partnerku kesulitan nggak ngambilnya, dia bisa ngelop atau enggak. Kalau kelihatannya itu bola udah mau turun tapi partnerku masih belum menjangkau atau belum berada di sana, berarti kemungkinan besar bolanya akan nyangkut atau nanggung. Misalkan sama partnerku dibuang ke lob ke daerah lawan ya,
itu biasanya nanggo. Jadi aku harus siap-siap mundur untuk posisi defense. Jadi tetap aku juga melakukan seperti yang Ferry lakukan. Jadi kadang-kadang aku noleh ke belakang untuk melihat partnerku itu berada di mana. Dia bisa ngambil atau enggak. Tapi nolehnya itu cuma sebentar dan enggak setiap kali ada bola di belakang itu aku noleh. Terus yang kedua, meskipun aku noleh ke belakang, itu pun cuman makan nggak sampai 1 detik, mungkin ya paling lama itu 1 detik. Jadi cuman langsung dilihat aja, gitu, terus fokus langsung ke depan lagi. Ya kayak kalian itu kalau nyetir mobil lihat spion sedikit, terus fokus lagi kan lihat ke depan. Kalau enggak kan nanti nabrak ya. Kalau kalian ngamati di spion dulu itu kan selalu, misalkan di belakang itu kalian lihat ada sesuatu terus pingin tahu, tapi kan nggak mungkin kita noleh, pasti lihat spion kan. Jadi lihat spion itu kan cuma 2 detik, tapi lihat fokus lagi ke depan mungkin 1 detik diganti kan. Biasanya kalau kita fokus biasa itu ngelihat ke depan terus, tapi kalau mau belok kan biasa lihat spion cuman 1-2 detik terus fokus lagi ke lihat ke depan kan. Tapi kalau ada sesuatu di belakang kita pingin tahu kan, penasaran, jadi ngelihat di kaca spion mungkin 2 detik tapi kita kan lagi fokus lagi ke lihat ke depan. Jadi main badminton tuh kalau kamu jaga depan ya seperti itu. Jadi lihat aja sedikit terus fokus lagi ke depan. Terus yang aku amati lagi waktu Victor service, Ferry itu untuk ukuran badannya segede dia yang sulit untuk lari ke ngambil bola, apalagi kalau Victor service itu kan area covernya cuma segitiga di depan dan Ferry harus cover yang di samping. Jadi tengah-tengah lapangan sama di belakang itu luas dan sering kali mati kalau sama lawan itu habis di serve, returnnya itu ditaruh di bola setengah. Itu sering mati karena Ferry langkahnya nggak sampai ke sana. Jadi untuk mengakali hal itu dia itu harus deket banget sama Victor. Jadi waktu Victor servis di depan mungkin hanya cuman 1 raket aja jaraknya dari pemain depan. Kalau bisa sih lebih dekat lagi. Jadi sewaktu sama lawan itu langsung dicegat ya, itu langsung bisa bereaksi lebih cepat. Jadi sebelum bolanya itu sampai ke belakang atau terlalu ke kanan sampai nggak nyempat ngambil, itu Ferry udah bisa ngambil. Itu yang kedua sih. Aku lihat Ferry kecolongannya di situ. Terus yang ketiga, Ferry ini kalau ada bola diangkat, dia itu siapnya itu terlalu ke tengah. Walaupun bolanya itu diangkat udah ke daerah samping atau di tepi-tepi lapangan, tapi Ferry fokusnya defense di tengah. Nggak tahu kenapa, apa nggak mau gerak, malas gerak, atau karena kebiasaan main single dulunya, nggak ngerti aku. Tapi itu bikin sulit untuk partner kita mau ngambil waktu di smash di tengah. Oke, untuk pembahasan berikutnya yaitu bahas mengenai Victor ya. Victor kan jago ini kalau ada bola diangkat atau waktu di net itu kelihatannya mau ngelap tapi ternyata di net. Nah, itu dia lengannya itu luas gitu, jadi kita nggak bisa prediksi dia mau ngapain. Nah, kalau lawan kalian kayak gitu, biasanya kalau aku lawan Victor,
aku akan lebih konsentrasi dan lebih siap. Karena kalau ada lawan kayak gitu kita harus mindsetnya mikir, oh lawan ini bisa melakukan seperti ini, jadi aku harus siap di depan di daerah yang biasanya dia tempatin bola gitu. Oh nanti bakal mau disilang, oh bakal nanti mau di lob ya. Kalau di lob itu urusannya pemain belakang partnerku yang ngurus. Tapi kalau waktu aku yang jaga di depan, pasti aku udah siap. Victor ini mau ngapain? Oh kira-kira mau di drop shot, jadi langsung siap-siap maju. Nanti lama-lama kan Victor kalau digituin, oh lawanku ternyata nggak mempan kalau ditipu-tipu kayak gitu. Nanti dia mainnya normal. Jadi kalau mau nyemes ya nyemes, kalau mau drop shot ya di drop shot, nggak ada tipu-tipu. Itu kan kayak kalau aku drop shot itu biasanya aku ngambil seatas mungkin. Jadi kayak orang nyemes tapi aku agak slice dikit biar eh, tajam dan lembut jatuhnya. Itu juga lebih cepat jatuh ke daerahnya lawan. Itu lebih menurutku lebih bagus sih daripada ngelob yang melambung, walaupun tipis di net tapi lobnya itu melambung karena kita telat ngambil. Kalau Victor ini kan juga telat sebenarnya, jadi bolanya itu udah nggak di, misalkan ada jam dari samping ya, itu posisinya ngambil udah nggak di jam 1 atau jam 2, tapi ngambilnya itu udah di jam 3. Terus di raketnya kan menghadap ke langit-langit terus dipukul, jadi bolanya itu melambung, tapi melambungnya pelan dan akhirnya jatuh. Sebenarnya enggak, lebih lama sih jatuhnya ke daerah lawan. Kalau lawannya siap, apalagi bagus di net kill, ya pasti udah ditungguin kalau cara mainnya kayak kita. Tapi di level-level kita main sih orang-orang males siap jadi kan cuma latihan biasa, nggak perlu terlalu fokus untuk konsentrasi itu makan energi banyak loh, daripada latihan otot atau ini latihan kayak kardio dan sebagainya. Itu lebih banyak makan energi dengan berpikir dan konsentrasi. Oke guys, gitu aja sih masukan dari aku mengenai permainan ini. Walaupun judulnya mengenai Victor dan Billy ya, tapi lebih banyak yang aku bahas mengenai Ferry. Ya coba aja kalau misalkan Billy ini suka ngedut, Ferry harusnya lebih siap di lurusannya Billy. Udah teorinya gitu aja. Kalau ternyata sama Billy dikasih ke silang, ya larilah ke sana. jangan diam aja. Menurutku pembahasannya masih relevan ya kalau berhadapan dengan Billy antara Victor dan Ferry. Yang Victor lebih siap, tapi kalau Ferry nggak siap, jadi perlu diperbaiki beberapa langkah. Terus kalau dari pihak ini ya, Yosua sama Billy menghadapi Victor, ya Yosua yang harus lebih siap lagi, dan Billy juga sering mati sih kalau dikasih di depannya Billy. Jadi kedua pemain harus lebih siap kalau menghadapi pemain kayak Victor. Dan sebenarnya yang lebih mematikan tuh ya kayak Victor itu, karena kadang-kadang kalau dia niat nyemes ya nyemes, tapi seringkali ngasih drop shot. Harus bisa kayak gitu, jadi nggak selalu nipu lawan, tapi ada kalanya kalau nyemes ya nyemes terus. Oke guys, gitu aja video kali ini, semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Nanti kita lihat ya yang set 1 tadi
Ferry kalah. Ini yang kedua siapa yang menang? Oke, yang menang kedua ini Ferry. Jadi, tapi di sini nggak ada rubber. Sayang sekali.